Selanjutnya kita ke gedung KPU, sudah ada rekan kami Ausrilo Dholu akan melaporkan di sana. Ya, Ausrilo Dholu, bisa Anda ceritakan bagaimana partai politik yang akan hadir atau yang sudah hadir? Kalau tadi sudah ada PKP, PDIP, PKS, apakah ada partai politik lain yang sudah hadir pada saat ini di pukul 9.23 waktu Indonesia Barat? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Ini memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Ini memang mengamanatkan bahwa 18 bulan sebelum hari pemungutan suara digelar, ini sudah harus dibuka pendaftaran calon partai politik, calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Dan juga pada hari ini tanggal 1 Agustus 2022 ini menjadi hari di mana sejumlah partai ini akan mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Dan kalau kami pantau sejak pada pagi hari tadi, ini memang kami sudah melihat ada PDIP yang sudah mendaftarkan sejak pada pukul 8 pagi, lalu diikuti dengan PKP, dan yang ketiga ini ada Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Suasana yang berbeda jika kita bandingkan pada 2019 yang lalu. Kalau kita ingat pada saat itu baru hari ke-6 ada partai pertama yang memang mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon peserta di pemilu 2019 yang pada saat itu. Nah, kalau kita lihat ini memang ada antusiasme yang berbeda. Untuk melihat seperti apa antusiasmenya, saya sudah bersama dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku dan sejumlah jajaran. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, Pak, ini kalau kita lihat seperti yang tadi saya sebutkan, ini bahwa ada antusiasme yang berbeda dari partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024. Apakah memang demikian dari partai politik sudah menyiapkan sejumlah persyaratan sejak jauh-jauh hari begitu? Betul, jadi kami di PKS ya mempersiapkan betul tentang kesiapan untuk mendaftar ke pemilu. Dan oleh karenanya jajaran kesekjenan betul-betul memonitoring verifikasi parpol kemarin yang dilakukan secara ketat ya. Dan alhamdulillah semalam kita bisa memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan oleh aturan perundang-undangan. Dan itu tentu kerja keras yang luar biasa di antara jajaran kesekjenan, DPP, DPW, DPD, dan DPC DPR di seluruh Indonesia. Oleh karenanya saya tentu apresiasi dan terima kasih pada Sekjen dan seluruh jajaran. Iya. Coba kalau kita tanyakan Pak Sekjen. Pak Sekjen, kalau tadi disebutkan oleh Pak Presiden ini sudah jauh-jauh hari disiapkan begitu. Sudah berapa lama menyiapkan persyaratan untuk didaftarkan pada hari ini? Sebenarnya sejak Munas, kita tahu kita sudah menyiapkan, kita sudah siapkan dengan baik-baik. Tetapi pematangannya kita persiapkan setelah 14 baru diputuskan startnya pemilu. Sejak itu begitu diumumkan pola cara kerja yang diamanahkan oleh KPU, maka langsung kita laksanakan sesuai syarat-syaratnya. Artinya memang belajar banyak dari pemilu 2019 yang lalu dan hari ini. Berbeda sekali, ini serba IT ya, jadi tidak banyak kertas. Jadi sipol itu sudah kita siapkan, kita penuhi semuanya, dan alhamdulillah selesai. Ada kendalakah terkait dengan penggunaan teknologi sipol ini? Kalau kita ingat 2019 yang lalu kan ada server down, lalu kemudian data yang memang ganda di sipol. Ada kendala tidak dari partai untuk mendaftarkan di sipol? Ada, makanya diadakan pertemuan berapa kali oleh KPU ke kita, itu dalam rangka menyesuaikan ya pemahaman tentang bagaimana pengisian sipol dan bagaimana untuk verpol. Dan ada updown itu ada. Tapi alhamdulillah pada titik akhir kita sampai selesai semalam. Jam berapa itu 23-an, alhamdulillah bisa masuk semua dan kita bisa submit dan selesai. Artinya semua sudah dipersiapkan begitu. Ya. Pak Ahmad Syahiku, ini kalau kita tanyakan harapan untuk kemudian PKS bisa mendulang suara di 2024. Adakah target yang memang disiapkan oleh PKS untuk mendapatkan suara? Ya, target PKS bagaimana diamanahkan dalam Munas ke-5 tahun 2020 kepada Presiden dan seluruh jajaran, ini minimal mendapatkan di 2024 ini adalah 15% kursi dan 15% suara. Nah, oleh karena itu kalau kursikan di DPR RI setara dengan 86 kursi. Hari ini PKS dapat 50 kursi, oleh karena masih ada kekurangan 36 kursi lagi, dan insya Allah kita akan menggesa melalui dapil-dapil yang masih kosong untuk diisi kursi-kursinya, dan penambahan di kursi yang sekarang ini sudah ada. Ya, jadi itu penambahan kursi dan mengisi kursi kosong di dapil. Oke. Nah, ini salah satu yang menarik di pemilu 2024 ini adalah bagaimana menjaring suara milenial. Kalau memang dari data memang banyak suara milenial yang akan ikut. Kalau kita lihat ini kan ada logo yang berbeda dari PKS dari 2019 yang lalu. Apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa PKS ingin menjaring suara milenial dengan logo barunya? Salah satunya itu. Jadi kami mengkaji bahwa anak-anak milenial ini suka dengan warna-warna yang cerah. Ya, dan warna yang cerah
cerah itu orange di antara pilihannya. Oleh karena itu dalam periode ini alhamdulillah bisa dilakukan perubahan lambang dan disepakati secara utuh oleh DPP bahwa lambang ini ya ada sentuhan warna orange-nya. Di samping itu kami juga di DPP sudah mengeluarkan panduan dalam pemenangan pemilu dan di antara kita memberikan afirmasi untuk anak-anak muda, ini 30% dipersiapkan caleg-caleg ini untuk anak-anak muda. Sehingga 15% untuk anak muda laki-laki, 15% untuk anak-anak muda perempuan, dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi bagian dari vote getter untuk meningkatkan suara milenial di pemilu 2024. Oke, terima kasih. Terakhir Pak, ini kalau kita lihat hari ini Nasdem juga akan daftar. Kalau kita lihat ada peluang koalisi di sini. Apakah sudah punya kesepakatan untuk bisa mendaftarkan bersama hari ini? Ya, pendaftaran hari ini sungguhnya kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia bahwa PKS siap untuk mengikuti pemilu di 2024. Adapun hari ini berbarengan dengan partai-partai yang lain ya tidak janjian ya. Hari ini daftar juga PDIP, Nasdem termasuk ya. Dan ini saya kira menjadi antusiasme ya. Beda dengan 5 tahun yang lalu bahwa mudah-mudahan partai-partai ini menginginkan ya berjalannya pemilu di 2024 dan mudah-mudahan tadi partisipasi pemilih juga di 2024 insya Allah akan jauh lebih besar. Terima kasih banyak informasinya Pak Syahiku, Pak Habib, terima kasih banyak, sampai ketemu kembali, sehat selalu. Begitulah informasi dari Presiden PKS Ahmad Syahiku yang menyatakan antusiasmenya untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024 yang akan datang. Seperti yang saya katakan tadi, ada situasi yang berbeda jika kita bandingkan pada 5 tahun lalu di pemilu 2019 yang lalu terkait dengan pendaftaran partai politik ke KPU. Yuda. Ya, apalagi tadi Anda katakan mereka mulai menyasar para pemilih pemula ya, generasi Z. Di sini kalau berdasarkan riset saya baca bisa mencapai 86%. Peluang besar sekali untuk sejumlah partai politik untuk mendapatkan pemilih pemula pada 2024 mendatang. Terima kasih untuk laporan langsung Anda, Ausril Dolu. Saya menantikan laporan langsung Anda untuk segmen berikutnya. Selamat bertugas kembali.